Pria ini bernama Kang. Dia adalah seorang kaya raya dan pemilik perusahaan yang bernama Choi Song. Di sisi lain kita diperlihatkan ada seorang pemuda yang tengah berlari yang bernama Yong Ho. Yong Ho adalah seorang atlet pesepak bola dan untungnya setelah beberapa belas tahun karirnya, dia diterima di Choi Song FC. 다해서 최성FC 꼭 우승할 수 있게 만들겠습니다. Kemudian di sisi lain, Kang ini tuh baru saja sampai di kantornya. Tentu saja karena dia adalah seorang pimpinan, sangat dihormati dan mereka akan mengadakan rapat. Saat itu Kang langsung mengatakan bahwa dia akan mengundurkan diri sebagai pemimpin dan tentu saja akan memilih kandidat yang cocok untuk memimpin si perusahaan Choi Song ini gitu kan. Dan di sini dia memiliki putra-putri kembar guys, yaitu kita sebut saja si putra dan putri gitu ya. Pada saat itu tentu saja harus dipilih salah satu siapa. Dan di sini si ayah meminta kepada mereka untuk berkompetisi siapakah orang yang sangat cocok yang bisa memenuhi bidang ini. Dan ya setelah rapat itu tentu saja mereka langsung membangun bisnis mereka agar jaya-jaya. Di sisi lain si putri ini langsung memanggil wartawan dan ingin menyampaikan kepada ayahnya secara tidak langsung bahwa dia sudah sangat jaya. 정이 돼서야 게다가 Sekretaris yang begitu setia bernama Pak Lee ini tuh berkata kepada Kang, apakah dia yakin ingin mewarisi pimpinannya kepada anak-anaknya dan dia harus memilih gitu kan dari antara mereka berdua. Dan di sini si Pak Kang mengatakan tentu saja aku yakin karena umurku udah nggak tua lagi. Singkat cerita malam hari tiba, Kang langsung pergi ke rumahnya dan dia sudah disambut dengan istri tercinta dan setiap malam mereka itu wajib makan malam bersama di meja makan dengan menu yang begitu sehat. 윤천왕의 석탄부도 3만 톤급 선석. 안 그래 엄마? 저녁 먹고 반신 욕할 거야? 이게 이래갖고 뭐 회장? Di tengah hangatnya suasana, Kang tiba-tiba dipanggil oleh sekretarisnya yaitu Pak Lee. Dia mengatakan bahwa saat ini mereka akan mengerjakan sesuatu dan saat itu Pak Kang langsung pergi. Kemudian istri dari Kang juga sempat menelpon anaknya yang berada di Amerika, di mana dia meminta kepada si putri agar bisa meluluhkan hati ayahnya biar bisa kembali ke Korea gitu kan. Tanpa si ibu sadari, ternyata putrinya sudah berada di Korea yang bernama Banggel. Di sisi lain, Kang juga sedang memeriksa sesuatu. Dan ya guys, ternyata itu adalah bukti hasil korupsi kedua putra-putrinya. Pada saat itu, terlihat si putra sudah berada di tempat dan ingin mengecek apa sih sebenarnya yang ayah mereka lihat. Tetapi sayangnya kamera yang ada di mobil ini tuh nggak bisa merekam suara. Dan saat itu mereka pun langsung membawa kabur si mobil karena mengetahui ayahnya kembali. Dan ya guys, si ayahnya bisa melongo melihat mobil kesayangannya hilang. Dan di sini salah satu montir mengatakan bahwa mobilnya lagi diperbaiki karena nggak ingin gitu kan si anak-anaknya ini tuh ketahuan mengambil mobil. 준현이는 축구 선수 선정됐습니다. 또한 프로 구단들의 치열한 좀 봐봐. 운전이나 해. 할머니 소원대로 꼭 프리미어리그 갈. Naasnya Yong Ho ditabrak oleh si kembar karena tidak fokus dalam menyetir dan saat itu dengan kejinya si kembar pun langsung kabur dari TKP. Untungnya Yong Ho sempat dilarikan ke rumah sakit. Di sisi lain si kembar meminta kepada montir untuk memperbaiki mobil ayah mereka. Dan ya guys, ternyata Kang ini mengetahui ada sesuatu yang aneh di mobilnya dan saat mengecek kamera tentu saja filenya sudah dihapus dan akhirnya Kang mengetahui bahwa semalam anaknya lah yang membawa mobil. Tetapi si montir mengatakan dia gak bisa berkata jujur karena mereka mengaku menabrak kucing dan tidak ada korban jiwa lainnya dan tentu saja di sini Kang percaya-percaya aja. Putra-putri saat ini lagi berdebat gitu kan. Mereka takut akan ketahuan, tetapi si putri mengatakan tidak karena dia sudah membereskan serapi mungkin dan selama ini dia juga nggak pernah gagal. Di sisi lain Yong Ho akhirnya sudah siuman dan saat terbangun dia begitu terkejut melihat kakinya baru saja dioperasi. Dan naasnya dokter mengatakan Yong Ho tidak bisa bermain sepak bola lagi. Walaupun operasinya berjalan sukses tetapi untuk tingkat bermain sepak bola kakinya tidak sanggup menopang lagi. 힘들단 말조차 못하는 거라고요. 아니요 선생님. Kang
memutuskan untuk menyembunyikan atau memusnahkan dana korupsi anak-anaknya karena bagaimanapun mereka anak sendiri gitu kan dan hasil didikan dari Kang. Dan di sini bisa kita lihat guys bagaimana kekayaan dari Kang ini. Dia juga sempat memberikan satu surat di mana akan memberikan properti atau wasiat untuk istrinya. Singkat cerita di sisi lain Yong Ho yang saat ini sangat-sangat frustasi, dia tidak mood apapun dan hanya bisa meratapi nasib gitu kan. Ditambah si pelakunya juga masih belum ketangkap. Kang dan Lee saat ini sedang sarapan bersama. Dia mengatakan seandainya Lee terlahir menjadi anaknya, tentu saja Kang sangat bahagia. Dan di sisi lain akhirnya Yong Ho baru teringat akan plat mobil yang menangkapnya, tetapi dia lupa 2 huruf di belakangnya. Dan di sini tentu saja si polisi nggak bisa menginvestigasi gitu kan. Dan ya guys, ternyata polisi juga keroconya Putri. Di sisi lain dengan dinginnya Yong Ho dipecat dan tentu saja dia harus membayar denda sebesar 1 miliar won. Mendengar itu Yong Ho hanya bisa menangis. Di sisi lain Yong Ho meminta siapa tahu ada saksi mata yang bisa melihat gitu kan, tetapi hasilnya nihil. Sampai akhirnya si bibi penjaga neneknya menelpon. Dia mengatakan ternyata pada malam hari itu neneknya merekam layar. Dan akhirnya Yong Ho pun sudah mengetahui siapakah orang yang menabrak dirinya. Dan dia di sini berpikir bahwa itu adalah Kang gitu kan, secara itu adalah mobilnya. Dan ya betapa terkejutnya Kang, ternyata yang ditabrak oleh si kembar bukanlah kucing melainkan orang. Tentu saja di sini Yong Ho langsung meminta pertanggungjawaban. Dia mengatakan hidupnya sudah hancur bahkan tidak bisa lagi bermain bola. Tetapi dengan angkuh dan sombongnya Kang ini tuh enggak mau minta maaf gitu kan untuk mewakili anak-anaknya. Dia malah mengatakan berapa yang kamu inginkan tulis aja di cek ini gitu kan. Saat itu Yong Ho hanya bisa terdiam karena nilainya begitu rendah di mata Kang. Yong Ho hanya bisa mengambil cek kosong tersebut dan langsung pergi dari ruangan Kang. 경기장도 갈 거란다. 자, 옥순 씨. 잘했어. 그러면 그 잘난 인생의 보상으로 Yong Ho hanya bisa menangis karena neneknya ini tuh mengidap penyakit Alzheimer dan dia hanya bisa mengingat cucunya saat bermain bola. Di sisi lain terlihat putra-putri menghadap kepada ayahnya dan Kang langsung membeberkan dia sudah tahu bahwa kalian menabrak seseorang dan berlari dari tanggung jawab. Oleh karena itulah mereka ini tuh nggak bisa jadi pimpinan lagi. Singkat cerita Kang langsung keluar. Tentu saja putra-putri langsung mengejar mereka dari tangga darurat. Dan di sisi lagi Yong Ho juga sudah naik. Tetapi naasnya saat itu saat ingin menstopkan si ayah, si putra tidak sengaja tergelincir dan pada akhirnya tidak sengaja mendorong ayahnya sampai si Pak Kang ini tuh guys bertabrakan dengan kepala Yong Ho. Dan inilah yang terjadi selanjutnya. Dan ya betapa terkejutnya Pak Kang karena tiba-tiba badannya sudah berada di badannya Yong Ho. Saat itu dia langsung bertanya siapakah diriku, dimanakah diriku yang asli gitu kan. Di sisi lain tubuhnya saat ini tengah terbaring koma dan tentu saja mereka nggak tahu kapan bangunnya. Saat itu istri dari Pak Kang begitu khawatir dan di sini Pak Lee juga agak mencurigai si putra-putri ini. Di sisi lain di luar sudah banyak sekali para petinggi. Dan betapa terkejutnya Pak Kang di tubuh Yong Ho karena dia melihat berita bahwa dirinya lah yang menabrak Yong Ho dan sudah tersebar kemana-mana. Tentu saja itu adalah perbuatan kembar agar bisa menumbalkan si ayah. Dan di sini dengan brengkesnya mereka juga pura-pura menyesal gitu kan. Karena yang mereka stop itu ingin ayahnya segera mengaku. Tetapi kejadian naas ini pun tidak bisa terelakkan. Karena muak dengan tingkah laku si kembar, Pak Kang pun ingin mengambil tubuhnya kembali dan inilah yang terjadi. 사실대로 말씀을 해주세요.